jasa pendidikan. Mudah-mudahan nanti menjadi barokah manfaat. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya minta hadiah Fatihah untuk teman saya. Perjuangan mulai dari perjuangan menjadi mengelola lembaga dan sampai kami membuat lembaga sendiri. Bapak Dr. Andes Fathul Amin tahun 90-an itu merekam video saya. Saya mondok 90 di sini itu sudah aktif di event. Dan alhamdulillah bisa mewakili event-event ketika ke cabang ya kalau yang kabupaten ya. Saya masih ingat mewakili lomba kaligrafi, lomba teras meja, lomba khutbah, mengkaji penuh. Sekarang saya minta waktu dulu dengan membaca satu kali Fatihah. Fatihah. Beliau hari ini meninggal dunia, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menata barisan dulu ya untuk yang rekan-rekan kita. Bahasa itu masih tetap rekan-rekan kita ya. Untuk rekan kita ini 5 yang pimpinannya di depan, agak geser ke depan. Sesok yang itu luruskan tapi di jarak 10 cm ke sampingnya. Nah, jadi patokan yang sebelah barat, yang sebelah barat nggak boleh ngelendek, agak ke timur dikit, agak ke kanan, terus sedikit saja jangan banyak, terus digangi 1 kilat saja, 1 kil. Nah, itu agak geser ke sini. Tuh, yang belakang mengikuti barisan yang depan. Kayak baris berbaris gitu. Yang laki-laki agak geser ke sebelah kiri sedikit, jangan melendek. Yang sebelah sana. Barisannya agak direndahkan. Yang belakang mengikuti yang 5 ya, 5 anak, 5. Ini tambah ke depan sudah mas. Ini tambah si. Ke depan tambah 1. Kalau yang kecil-kecil itu di depan. Di lutut. Nah, mengikuti lurusnya yang depan. Di awal penataan, kalau softnya itu benar, nanti ya akan kayak tingkut baru itu asma. Buat anak-anak semuanya, saya 10 tahun yang lalu sering untuk menyampaikan, karena saya punya pengalaman ini, lain daerah, lain cara bagaimana gubernur itu menjalankan programnya. Dan sering ketika teman-teman itu datang itu mulai 10 tahun yang lalu, kira-kira yang pengurus sekarang ini ya
Sewu ini pengalaman di Lamongan itu setiap ranting, setiap desa itu kegiatannya aktif sekali karena memang sarananya pas. Setiap desa itu punya lembaga madrasah MI, sehingga ketika punya madrasah itu berarti misi pemilik masyarakat yang mayoritas di sana adalah NU, sehingga kegiatan khitobah, kegiatan apapun ibnu itu bisa dilaksanakan di madrasah gedungnya. Nah, kelemahan di Kediri itu yang banyak adalah sekolah dasar milik pemerintah, sehingga untuk ditempati itu sulit. Makanya pengalaman ketika setelah alia saya mondok di sini, kemudian mengikuti kegiatan ibnu PBNU, itu 1 bulan sekali kegiatan khitobah di kantor sana itu, kantor NU yang lama. Artinya komunikasi antar ranting dan anak pengurus anak cabangnya itu agak sulit memang, karena ya ketemunya 1 kecamatan 1 bulan sekali. Oleh karenanya saya sering menyampaikan dengan segala kekurangan memang daerah yang seperti itu harus membentuk satu komunitas di sekolah ini menjemput bola itu. Saya nggak tahu kalau itu program pusat kayak gitu, tapi insting sejak dulu memang kita sampaikan kayak gitu. Sehingga alhamdulillah di akhir-akhir ini kemudian dengan bahasa komisaris itu IPNU masuk ke lembaga pendidikan, tapi masih di madrasah ya Mas ya, ya Mbak ya, yang di sekolah negeri belum ada, belum. Nah mungkin nggak boleh. Maka ini jadi satu PR kita untuk teman-teman IPNU dan IPBNU. Semakin banyak nanti lembaga pendidikan swasta akan semakin mudah untuk mengkaderisasi pemuda-pemuda yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini satu ya, jadi alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Jadi ini kemasannya OSIS tapi eksepsinya adalah IPNU dan IPB ya. Nah, karena ini latihan dasar anak-anak ini nanti diberi bagaimana apa sih pemimpin itu, kemudian tugas pemimpin itu apa, kemudian bagaimana ketika kolaborasinya itu di lembaga pendidikan. Artinya lembaga pendidikannya tidak disikur, tapi bagaimana menerapkan pola kepemimpinan di ala IPNU itu di sekolah. Nah nanti anak-anak harus mampu untuk mengembangkan materi itu. Jadi ini saya cerita saja. Dulu ketika saya jadi OSIS, karena lembaga saya itu satu kabupaten yang paling maju, jadi sekolah Tarbiyatul Thalabah itu paling maju dan disegani karena pondok tua dan menjadi penggerak NU di wilayah Lamongan. OSIS itu tidak hanya bertugas sekedar embel-embel saja, tapi mampu untuk menjadi kepanjangan tangan dari tugas kepala di wilayah kesiswaan. Saya kasih contoh misalkan guru punya program visi misi sekolah, kemudian di wilayah bawah itu dikembangkan oleh OSIS yang berlabel IPNU. Misalkan gini, anak sekolah nggak seragam, ini tanggung jawab OSIS. Jadi OSIS itu data, ini yang nggak seragam, ini nggak masuk. Jadi nggak guru lagi dan nggak BP lagi. BP hanya nanti membimbing, karena itu melatih Anda untuk dijadikan pemimpin. Bagaimana kamu nanti menjustis teman kamu yang tidak seragam. Di OSIS mandiri ketika istirahat,
di kelas lihat bukunya seragam. Udah tidak itu di pintu, udah mau keluar tidak, tidak di kantor OSIS. Siapa hakimnya? Kenapa kamu nggak pakai seragam? Itu bisa debat itu. Karena kehujanan. Mana ada hujan? Nah, itu luar biasa itu manfaatnya. Karena kamu nanti akan tahu orang itu sering beralasan atau tidak. Dan itu ada dendanya. Kalau dulu itu denda nggak seragam satu celananya saja itu 100 itu udah berharga loh ya dulu. Kalau mungkin semuanya nggak pakai seragam, sepatunya nggak seragam, celananya nggak seragam, kopiahnya juga nggak seragam, pakai kopiah Akia misalnya gitu ya, nggak pakai hitam gitu ya, itu ya kena semuanya. Jadi 100 kali 4 misalkan itu berarti 400. Ketika kena denda, uang itu masuk ke OSIS. Coba itu kalau bisa kayak gitu luar biasa itu. Nah, ketika waktu upacara yang ketinggalan siapa? Ini urusan OSIS, bukan guru lagi, karena memang dilatih. Tapi penanggung jawabnya adalah guru. Sehingga kalau ada teman itu yang berengkel, ya nanti guru, BP atau penasihat itu ya, atau kepala itu saya nggak tahu. Itu tolong nanti kayak gitu. Wah, itu hasilnya luar biasa. Dan saya mengalami. Sehingga nanti benar-benar itu yang menjadi ilmu terapan ketika kamu dilatih untuk diberi dasar-dasar ilmu kepemimpinan. Murame teori, tapi lakanya ya kayak gitu. Jadi OSIS itu mampu untuk menjaga, menjadi kaki tangan dari program sekolah itu, sehingga guru itu yang menyampaikan program, membuat program pembelajaran yang mendisiplinkan itu adalah teman-teman OSIS. Dan itu dalam ilmu kepemimpinan memang luar biasa. Artinya sesama teman itu yang nanti punya kesadaran sendiri. Coba nanti difungsikan kayak gitu. Jadi ketika ada orang ketinggalan, ya gak gurune terus yang ngoprah-ngoprah itu. Dan dilalah tuh gurune pas arasan-arasan tuh, nah ya kalah sama gurune. Ya, teman-teman itu kondisikan nanti didenda 5.000 bapak seragam gitu ya. Ketinggalan nanti gimana gitu. Jadi ini contoh ya, nanti tidak semuanya takdir itu pakai uang nanti. Bisa nanti disuruh lari yang push up gitu. Saya ya karena sering mengalami juga dulu. Ketika ketinggalan itu sama teman OSIS itu disuruh untuk putar lapangan sekolahnya itu ya luas, nggak kayak sini. Kira-kira kalau dia ya ada setengah kilo itu, putar gitu, lari 10 kali. Termasuk nanti di kepramukaan dan seterusnya ada bimbingan sendiri terkait dengan kedisiplinan. Jadi nanti diterapkan. Nah, apalagi di sini masih kayak begini, tentunya nanti kamu untuk melaksanakan prakteknya itu sangat banyak, sehingga nanti masing-masing lembaga dimanapun itu kalau bisa begitu itu enak sekali. Nah, nanti bagi teman-teman instruktur yang melatih, coba nanti, karena ini masih awam semuanya, nggak tahu kalau jadi pemimpin itu programnya kayak apa itu, tugasnya kayak apa. Kalau tugas secara teori saja, yo nggak dong ya. Makanya kalau dulu itu apa semacam mos apa itu ya, masa orientasi itu ada drama sampai bagaimana cara untuk membuat situasi mungkin gawe acara gegeran dan lain sebagainya, kemudian kemampuan pemimpin untuk menyadarkan kedua belah pihak itu sampai gelut banget itu. Tapi drama itu, misalkan ada orang dituduh mencuri kayak apa itu, nggak tahu kalau itu settingan. Luar biasa itu sampai gelut banget, terus gelut karena itu drama. Ini melatih siapa yang
nanti untuk menjadi justice-nya itu, hakimnya untuk menengahi. Jadi kalau ya sekarang ya nggak tahu saya, coba nanti kayak gitu itu supaya nanti diberi. Dan sekilas tadi saya sampaikan bahwa tugas OSIS itu tidak. Kalau bisa gitu nanti OSIS juga, OSIS itu kan ada anggaran toh. Sebetulnya kan ada anggaran. Nah, sepanjang kamu bisa membuat anggaran dan bisa berjalan, ya bisa. Kemudian anggaran juga bisa mencari. Nah, justru sampean itu selesai sekolah jadi melanjutkan ke IPERMU-nya, karena usia IPERMU itu sampai kuliah ya, sampai 25 tahun, kurang lebih 25 tahun itu bisa mampu untuk memperjuangkan di masing-masing desanya atau di kampus dan seterusnya itu ya. Jadi nanti ada tugas bagaimana anak-anak itu tugas di sekolah terkait dengan materi dan seterusnya, kebersihan dan seterusnya. Kemudian ada di luar sekolah terkait dengan nanti bagaimana penuh itu. Di penuh itu nanti disarankan ke arah ini ke aswajaan semi di sekolahnya masing-masing, karena memang wilayahnya adalah wilayah sekolah. Kemudian nanti juga mungkin dan harapan saya juga dikasih wawasan-wawasan terkait dengan bagaimana etika sebagai kader NU di IPERMU itu kan kayak apa etikanya. Nanti mungkin setelah di masing-masing komisariat itu kemudian ikut sing dasar Makista, kemudian ada Lakmut, kalau udah besar lagi ada PP, kalau di NU itu ada PKN apa itu PKNO, PKP ya PKPNO, kemudian ada MKD. Kalau Bapak ya sudah sampai MKDNO, langsung ya ngasih ya Pak Akil Sirot. Jadi di Gura ini kayaknya hanya beberapa saja yang ikut MKDNU, setahu saya. Jadi yang layak sebetulnya jadi pengurus NU. Pengurus-pengurus yang ada itu sebetulnya belum layak karena belum dapat SK. Dan saya lulus. Dulu MKDNU, PKNU itu ada kelulusan loh ya. Tidak semua yang jadi peserta itu bisa lulus. Saya lulus. Artinya yo aktif barang, yo aktif yo bagaimana menyelesaikan dan mengkonsep bagaimana NU ke depan. Aku sampai yo kudu iso konsep. Piye caranya ini kalau suruh mungkin anak-anak untuk membawa buku dan dicatat itu nanti dirapikan dan aktif satu, kemudian nanti diterapkan baik di sekolah atau di tempat anak-anak mungkinnya di mana? Di pondok. Jojo putra putru koyo. Pun mungkin panitia agak keren ya, karena pelatihan kepemimpinan harus disiplin. Nek enek bocah kok etik enek sikat saja. Sikat saja. Lha model kula ngoten. Saya di Pramuka, anak-anak sering tak kasih cerita itu. Saya dulu itu jadi tim Kopassusnya Pramuka. Tim Kopassus itu enak Pak Din ya. Kalau kan dulu itu saya di RTS. Satu kelas itu ada 3, satu angkatan 3 rombel. Nah bayangkan kalau sampai 1, 2, 3, berarti berapa rombel itu. Untuk mencari Kopassus itu tidak perlu siapa yang mau, tapi dicari dari satu kelas itu anak yang cerdas. Yang cerdas diambil, karena yang cerdas itu potensinya kalau dilatih cepat tanggap. Sehingga di kepramukaan itu ada morse, ada semapur, itu dilatih akan cepat. Nek mau iso baris tok dan semangat, sementara EQ-nya rendah, dilatih semapur, wis mek ngene tok ae A B C nggak paham itu, karena itu dilombakan, lomba itu. Dan ketika lomba itu
Minumannya itu dikasih bodrek, diudek. Kalau kamu kalah pulang saja, nggak usah ikut. Karena ya memang sekolahnya jadi sekolah percontohan. Nah, itu latihan untuk tiarap itu diampar itu di sampai ada kira-kira 50 meter. Dikasih comberan gitu ya, comberan bawahnya, disuruh untuk jalan. Kalau celananya itu kena letekan tanah itu, berdiri langsung disadu itu. Gitu. Coba kalau sekarang kayak gitu melanggar ya. Loh, saya di Gunung Jati sering dilaporkan kok. Kalau efeknya pramuka itu ya memang harus militer gitu loh. Kalau nggak siap ya sudah keluar. Lu disentak Pak Priyadi dulu, Supriyadi itu ya, Supriyadi itu dilaporkan ke polisi itu. Ya polisi itu mesti bela wanita pramuka itu memang iya itu akhirnya orang tuanya tetap kalah. Jadi susu enak mau lapor, nek sampean sodok keren kan lapor. Pakainya pramuka ya. Dok keren kok lapor orang tuanya saya yang bertanggung jawab. Udah kamu gak layak jadi pimpinan kok bapak-bapak. Wes gak usah segan-segan nanti ya. Bawa pecut sing langgep saya titipkan, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan pelatihan ini berjalan lancar, aman dan menghasilkan ilmu yang barokah manfaat. Pada pukul 9 12 menit menurut jam yang ada di tembok itu acara LKD saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.